Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin nanya masalah pemimpin non-muslim. Bagaimana cara kita menyikapi pemimpin non-muslim dan menurut syariat Islam itu seperti apa? Terima kasih. Baik Buya, sebelum ke jawaban, nampaknya untuk penanya kedua ada sangkut pautnya dengan pertanyaan di Facebook. Kita bacakan dulu pertanyaan dari Facebook. Ada sahabat kita Cipto dari Denpasar, Bali. Buya, saya seorang Kristiani, saya mau tanya, jika orang-orang muslim dipimpin oleh non-muslim, apa sanksinya? Apakah semua muslim di Bali harus pindah keluar Bali karena gubernur di Bali non-muslim? Kenapa para ulama Islam tidak menyatukan hati rakyat Indonesia, tapi malah digolong-golongkan dan dibeda-bedakan? Itu Buya. Terima kasih Buya atas nanti jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia Kristiani. Ya, Kristiani Buya. Memang kita ada Facebook yang ramai sekali. Bahkan dari luar Islam pun masuk ke Facebook kita untuk ikut mulai dari mengkritisi dan juga banyak. Di antaranya pertanyaan dari Bali tadi ya. Bali. Baik. Pemimpin non muslim. Ada dua pertanyaan yang seiring ya, Masya Allah. Kalau masalah pemimpin itu begini. Bagaimana memilih pemimpin non muslim? Seorang muslim memimpin pemimpin non muslim. Sekarang ini, supaya adil, orang Nasrani tolong dengar suara saya. Supaya adil, orang Islam dengar suara saya. Semua agama itu punya rambu-rambu. Punya rambu-rambu. Dan semua agama itu menyeru. Semua pemeluk agama akan menyeru kepada agamanya. Itu kaidah. Kalau ada orang muslim gak menyeru kepada agama Islam, dia kurang yakin dengan agamanya. Kalau seorang Nasrani tidak menyeru kepada agama Nasrani, itu kurang agamanya. Dia tidak beragama sebetulnya. Dan semua agama punya rambu-rambu. Rambu-rambu ada. Halal, haram, halal, haram, halal, haram. Boleh, tidak boleh, semua agama. Kalau agama tidak punya rambu-rambu halal, boleh dan tidak boleh, maka itu bukan agama lagi. Kalau agama tidak mengatakan ada yang halal, ada yang boleh, ada yang tidak boleh, maka bukan agama. Agama kan membawa peraturan. Kalau tidak membawa peraturan bukan agama. Terserah agama apa saja, apakah agama Islam, agama Yahudi, agama Nasrani, agama yang lain, ada rambu-rambu aturannya. Ini secara umum kita bicara. Kemudian ada rambu-rambu, termasuk di dalam urusan pemimpin. Umat Islam punya rambu-rambu. Di dalam masalah pemimpin, Al-Quran menjelaskan tentang masalah boleh tidaknya mengambil pemimpin seorang yang non-muslim di kalangan ahli Islam. Hal ini sangat masyhur, seperti halnya di kalangan seorang Kristen mengambil pemimpin selain orang Kristen juga sangat masyhur di kalangan mereka. Orang Kristen yang belajar ilmu kekristenan tentang kepemimpinan juga sangat jelas di kalangan mereka. Seperti halnya orang Islam di dalam masalah kepemimpinan ada juga sangat jelas. Tidak ada di dalam agama Kristen yang menganjurkan seorang Kristen memilih pemimpin yang Islam. Itu sudah jelas. Nggak usah berbohong agama manapun. Agama Yahudi pun demikian. Tidak ada agama Yahudi dalam komunitas Yahudi memerintahkan pengikutnya untuk mencari pemimpin yang Muslim atau Nasrani. Nggak ada. Pasti yang dipilih adalah pemimpin yang seagama dengan mereka. Ini kan sederhana kaidahnya. Umat Islam pun punya undang-undang bahwasanya jangan engkau mengambil pemimpin selain orang Islam. Apa yang beda di sini? Bukan suatu ketidakadilan. Itulah hakikat di dalam sebuah agama. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jelas Al-Qur'an. Orang Yahudi pun juga punya hujah, orang Nasrani punya hujah, orang Hindu punya hujah. Mereka tidak pernah memerintahkan, misalnya, kaum Kristiani, kita adalah orang Kristen, apapun bentuknya kita harus memilih pemimpin seorang Muslim. Nggak ada begitu. Nggak ada itu. Ini cara berpikir yang adil, supaya jangan sampai
dianggap ini diskriminasi, ini adalah menyebarkan permusuhan dan sebagainya. Anda baca adil, Anda seorang Kristen, wahai yang mendengar suara ini, Anda dengar dalam komunitas Nasrani di Vatikan sana, apakah pernah ada promosi untuk mengangkat seorang muslim jadi seorang pemimpin? Tidak ada. Dan itu bukan salah, kami tidak menganggap Anda salah karena Anda punya prinsip seperti itu. Dan orang Islam pun juga punya prinsip. Kami seorang muslim punya prinsip. Dalam Al-Quran, jangan kau angkat selain orang Islam untuk menjadi pemimpin. Ini kan prinsip. Dan hukumnya adalah haram bagi kami. Seperti Anda wahai komunitas Nasrani mengangkat orang muslim, haram bagi Anda. Cuman kadang fitnah dihembuskan dengan cara, perbandingannya adalah misalnya, mohon maaf, mana yang lebih bagus, pemimpin muslim yang tidak adil dengan pemimpin kafir yang adil? Kita salah membuat perbandingan. Seandainya perbandingannya begini, saya seorang muslim, Anda seorang Nasrani, Anda boleh berkata dengan kalimat begini, Anda berkata begini, dan tentu Anda boleh milih, saya akan bicara adil. Sebab kadang-kadang ada mengomentari Facebook kami di saat mendengar omongan kami, rupanya dengan pandangan salah, pandangan picik. Sekarang saya aja bicara netral, hei orang Nasrani yang kemarin mendengar omongan kami dengan komentar yang sangat banyak. Coba, Anda seorang Nasrani, lalu Anda berkata, mana yang lebih bagus? Mana yang lebih bagus dan harus pilih antara pemimpin Nasrani yang adil dengan pemimpin muslim yang adil? Anda seorang Nasrani, Anda pilih mana? Anda pilih mana? Wahai orang Nasrani ini yang dengar, Anda orang Nasrani, pemimpin muslim yang adil dengan pemimpin Nasrani yang adil, Anda pilih mana wahai orang Nasrani? Tidak bisa saya, pasti Anda memilih seorang Nasrani yang adil. Itu kan perbandingan yang netral. Sama saya seorang muslim akan berkata, mana yang saya pilih, seorang pemimpin Nasrani yang adil dengan pemimpin muslim yang adil? Saya memilih pemimpin muslim yang adil. Ini kan adil. Cuman perbandingan yang adil, perbandingan fitnah. Di kalangan kaum Kristiani, seorang pendeta berkata begini, coba supaya adil cara pandang. Mana yang lebih kita pilih? Orang Nasrani, mohon maaf, saya akan baca dengan bahasa Nasrani dulu supaya nanti tidak memandang picik. Hei orang Nasrani, kaum Kristiani, coba apakah Anda bisa nerima perbandingan semacam ini? Wah, ini kaum Kristiani semuanya, semuanya pendetanya berkata, mana yang lebih penting, lebih perlu kita pilih, mana lebih bagus? Pemimpin seorang muslim yang adil dengan pemimpin Nasrani yang tidak adil. Anda jujur seorang Nasrani, Anda ngomong apa? Anda akan berkata, kita akan mencari pemimpin Nasrani yang adil. Begitu, karena perbandingan ini gak sah. Perbandingan ini gak sah. Coba kita berpikir cerdas sedikit. Tadi bicara masalah cerdas akal, biar gak gila lagi kita. Tadi bab ini bab gila tadi. Seorang muslim pun gak pantas seorang kiai memaparkan di kalangan kaum muslimin dengan pemaparan pemimpin Nasrani yang adil lebih bagus daripada pemimpin muslim yang tidak adil. Oh, bukan, perbandingannya begitu. Tugasmu mencari pemimpin muslim yang adil. Ini kan adil yang semacam ini. Cuman fitnah ini dikemas. Coba kalau direntet dari awal, mana ketidakadilan kami dalam mengeluarkan cetusan? Kami tidak, ini bukan mengolok dan mengejek, tidak. Semuanya punya prinsip. Makanya keputusannya jelas, seorang muslim haram mengangkat pemimpin seorang kafir. Adapun kasusnya, perbandingannya adalah bagaimana jika ada ternyata di sebuah negara dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil, kafir adil, lalu yang satu lagi negara dipimpin oleh seorang muslim yang tidak adil. Kita akan bertanya, ini kenyataan atau dalam harapan? Kalau kenyataannya adalah kenyataannya, misalnya pemimpin yang kafir yang tidak, pemimpin muslim yang tidak adil membuat kerusakan, pemimpin yang adil telah membuat ketentraman. Ini kalau dalam kenyataannya. Maka di sini perbincangannya adalah bukan masalah memilih, karena kenyataannya sudah terjadi. Sekarang yang akan kita bincangkan adalah sesuatu yang belum terjadi kok seperti kenyataan. Belum terjadi ini. Misalnya masih di hadapan kita. Maka hadapan kita adalah jelas kaum muslimin
hendaknya memilih pemimpin kaum muslimin. Dan mungkin kami sampaikan juga, Anda sebagai orang Nasrani, hak Anda untuk memilih Nasrani. Bahkan kalau Anda seorang Nasrani mengeluarkan fatwa seorang Nasrani haram memilih seorang muslim, tidak marah saya. Sedikit pelik, akan tapi begitulah keadilan dalam berpikir. Maka kami jelaskan bahasanya, wahai ahli iman, wahai ahli Islam, wahai para ustadz, keluarlah dari kepentingan pribadimu. Sekarang berbicara yang adil di hadapan umat atas nama kebenaran, dan Anda disaksikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas Anda mengatakan bahasanya pemimpin kafir yang adil lebih bagus daripada pemimpin Islam yang tidak adil, karena itu bukan perbandingan. Seperti Anda wahai orang Nasrani, tidak pantas Anda mengelabui umat Anda lalu berkata pemimpin muslim yang adil lebih bagus daripada pemimpin kafir yang adil menurut Anda. Yuk, pemimpin Nasrani yang tidak adil, pemimpin Nasrani yang tidak adil dengan pemimpin kafir yang pemimpin muslim yang adil, lebih bagus pemimpin muslim yang adil menurut Anda. Anda salah dalam hal ini. Kenapa? Anda keluar dari keyakinan Anda, dan tidak mungkin Anda seperti itu. Biarpun menurut kami adalah pemimpin muslim yang adil harus didahulukan. Jadi masalah perbandingan ini cuman waduh rame di Facebook, katanya saya mencaci dan sebagainya. Mana ada mencaci? Kalau dipotong waktu orang Nasrani, keputusan seorang Nasrani mengatakan kami seorang Nasrani harus mengangkat pemimpin seorang Nasrani, kalau muslim jangan, apakah itu merendahkan? Tidak. Anda punya prinsip, maka saya punya prinsip, umat Islam punya prinsip. Maka jelas hukum memilih seorang pemimpin yang tidak muslim hukumnya adalah haram. Hukum memilih seorang pemimpin yang tidak muslim adalah haram. Adapun perbandingan antara seorang pemimpin muslim yang tidak adil dengan orang kafir yang adil, ini bukan perbandingan yang sah. Jangan jadikan kalimat ini untuk menfitnah umat. Dengar lagi dari awal tadi, ini akan saya ulang. Ini waktunya pendek karena tanya jawab. Seperti ini. Jadi sudah jelas fatwanya bahasanya jangan seorang mukmin mengangkat seorang kafir menjadi pemimpin. Jangan mengangkat. Kalau ternyata sudah terangkat, jawaban yang kedua tadi. Pertanyaan dari mana? Bali tadi. Ada seorang warga, seorang Kristiani, saudara sebagai manusia. Oh, seorang Nasrani saudara kita sebagai seorang manusia. Islam tidak mengajarkan peperangan dan permusuhan. Akan tapi persaudaraan sebagai manusia tetap bertetangga yang baik. Ada seorang Nasrani yang bertanya, Anda bertanya kepada kami, bagaimana sikap seorang muslim, kalau tidak salah seperti itu, bagaimana seorang muslim itu di hadapan seorang pemimpin yang kafir? Warga tidak usah bicara tentang yang di Bali, langsung saja ke Amerika sana, kaum muslimin yang ada di Amerika. Baik. Berbicara tentang kenyataan beda di saat kita bicara tentang memilih. Warga muslim di Amerika atau warga muslim yang ada di Bali, maka tetap kaidahnya sama. Di dalam pemilihan Anda tidak boleh memilih pemimpin yang tidak Islam. Biarpun pada kenyataannya Anda kalah, apakah harus keluar dari Bali? Oh bukan, tidak semacam itu. Tetap kita membantu untuk melancarkan program kebenaran dan kebaikan. Tapi tidak boleh kita mengatakan harus memilih orang kafir. Enggak, ini permasalahannya beda. Misalnya seorang gubernur yang kafir di sebuah provinsi, nah sudah jadi, apakah kita akan tinggalkan provinsi tersebut? Oh tidak. Kita memperjuangkan di kedepan hari harus kita mencari pemimpin yang muslim. Tapi di masa perjalanan ini bagaimana Anda berjuang? Apa yang Anda bisa lakukan? Sebab hukum kan ada dibagi, hukum ada 3, ada hukum imamah, ada hukum qadha, ada hukum farad. Hukum farad hukum pribadi. Maka Anda sibukkan untuk menyempurnakan hukum pribadi Anda, sholat yang benar dan sebagainya. Hukum qadha di antara kalian orang Islam, masalah jual beli dan seterusnya. Adapun hukum imamah, karena pemimpin Anda adalah bukan seorang muslim, lihat, kita harus patuh di situ. Kalau tidak kita akan dihukum. Gak boleh semenang-menang. Apalagi jika itu adalah sebuah hukum yang ada hubungannya dengan sesuatu yang disepakati oleh bangsa manusia, akhlak, kebersihan. Di Hong Kong bersih, di negeri kita yang paling jorok kan begitu. Di Singapura rapi. Lah berkenaan dengan kerapian ya harus patuh dong, karena itu tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Bahkan kebersihan wajib kita mendukung program kebersihan yang digalakkan oleh pemimpin non muslim. Yang tidak bertentangan dengan syariat wajib kita dukung. Karena apa? Itulah syariat Islam. Ini berbeda. Bicara tentang memilih, kita ngomong masalah memilih. Kalau ternyata mempunyai pemimpin yang Nasrani atau Yahudi atau seorang kafir pokoknya, maka program yang tidak bertentangan dengan syariat harus kita dukung. Karena apa? Itu untuk kemaslahatan umat, berkenaan dengan akhlak. Termasuk hukum-hukum yang sifatnya adalah kayak hukum rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya, ini kan hukumnya polisi, wajib patuh karena ada kemaslahatannya. Kalau lampu hijau, lampu merah Anda langgar, tabrakan nanti, kan begitu. Nggak usah berkata nggak ada di dalam Al-Quran lampu merah, ente soal Al-Quran namanya. Sudah sesuai segala sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam, ambil. Cuman masalah memilih pemimpin lain cerita. Saya tidak akan memilih dia, tapi dia kan jadi pemimpinmu. Iya, tapi saya tidak memilih dia. Terus bagaimana? Ya program yang sesuai dengan syariat akan saya dukung. Tapi kalau bersama-sama saya harus ke kuilnya dia, saya enggak, sorry, mohon maaf. Harus ada prinsip dong. Apakah harus keluar? Oh tidak, tidak harus keluar. Kecuali jika Anda sudah tidak bisa menegakkan agama Anda di situ, takut ternodai kehormatan Anda tidak bisa menjalankan agama dengan benar, Anda wajib keluar menjaga keselamatan akidah dan keimanan Anda. Tapi jika Anda punya kebebasan untuk beribadah di situ, termasuk di Amerika sana misalnya, anak-anak dari Amerika bebas beribadah, lakukan ibadah. Bahkan artinya punya kesempatan untuk berjuang, untuk menciptakan presiden, untuk menghadirkan presiden yang muslim, usaha. Di saat sudah jadi beda, Anda tetap menjalankan tugas-tugas Anda sebagai warga yang baik di negeri itu, di kampung tersebut. Mungkin ada pertanyaan besar, bolehkah kita kudeta? Awas, kudeta harus ada aturan dan ukurannya. Allah melarang kita bunuh diri. Kemampuanmu seperti apa melakukan itu semuanya? Sebab perubahan kepemimpinan itu untuk kemaslahatan. Jika ternyata menjadikan dirimu hancur, jangan berkata ini jihad, Anda menjerumuskan orang. Kalau ternyata pemimpin kita adalah ternyata pemimpin yang kafir atau gubernur kafir dan sebagainya, jalankan segala sesuatu yang ada maslahatnya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ. Tapi ingat, jangan sekali-kali Anda menyerukan untuk memilih pemimpin yang kafir. Naudzubillah. Ini fitnah besar dan tidak diperkenankan. Tapi kalau sudah tulina dalam Imam Khatib Sirbini, kalau kita diuji dengan pemimpin yang kafir itu bagaimana? Diuji pemimpin yang kafir, jalankanlah syariat yang bisa Anda jalankan. Dan patuhilah segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariatmu. Patuhilah segala sesuatu yang tidak ada bertentangan dengan syariatmu. Tapi kalau sesuatu yang bertentangan dengan syariatmu, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak boleh patuh kepada siapapun kalau untuk menantang Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Kemudian saya kembalikan kepada pertanyaan yang pertama tadi. Anda jangan semuanya punya keyakinan dengan agamanya. Setiap agama akan menyeru kepada agamanya. Seorang muslim, saya akan menyeru kepada agama saya. Dan saya tidak akan berbohong kepada orang Nasrani. Kalau saya masuk komunitas Nasrani, Yahudi dan sebagainya, saya akan menyebarkan Islam karena saya punya keyakinan Islam akan membawa kemaslahatan. Maka saya wajib menyebarkan. Tidak usah saya tutup-tutupi. Saya punya keyakinan karena apa? Islam menghargai kemanusiaan. Islam menghargai tetangga yang kafir. Maka saya sebagai seorang muslim bisa, jika saya berada di komunitas yang tidak Islam, saya punya kewajiban menyebarkan agama saya dengan keindahan, dengan kelembutan, dengan cara yang diajarkan Nabi SAW, bukan dengan peperangan, tidak. Seperti yang dilakukan oleh para wali songo, bagaimana orang Hindu, Buddha yang ada di Indonesia, Islam sampai hari ini hampir hilang semuanya, 90%, 85% atau 90% masuk Islam. Lihat, saya punya kewajiban. Dan kami yakin semua agama pun demikian. Artinya apa yang harus Anda pahami wahai orang Islam? Jika Anda menemukan calon selain Islam saat ini berbuat baik yang banyak untuk umat Islam, Anda harus tahu dia juga berbuat baik banyak untuk agama mereka. Ini bukan masalah suudon dan tidak suudon, karena bukan suudon, justru ini keyakinan kami. Semua orang punya agama, dia akan menyuruh kepada
Masalah membantu, Islam pun memberi bantuan. Kalau saya memberi, jujur, saya memberikan bantuan kepada seorang Nasrani, saya kasih makan, kemudian saya kasih duit, saya bertata krama yang baik. Apakah murni saya memberikan makanan saja? Oh tidak. Di dalam hati saya ada kerinduan untuk membawa dia kepada Islam. Saya punya kerinduan untuk membawa dia kepada Islam. Karena apa? Saya ingin tetanggaku yang Nasrani selamat agar masuk surga. Makanya saya kasih makan, saya datangi dengan baik dan sebagainya. Orang Nasrani pun juga demikian. Kalau dia punya keyakinan, dia mungkin membantu pembangunan masjid dan sebagainya. Tapi tentu ada tujuan. Dan tujuannya itu saya tidak suudon. Saya dibilang, oh ini apa Buya Yahya suudon? Orang bantu masjid kok diprasangkai buruk? Oh bukan. Ini kan sesuai dengan keyakinan. Anda seorang Nasrani, pasti Anda akan menyeru kepada agama Anda. Kalau masalah bantuan masjid, makanan sebagainya adalah bantuan. Kesadaran Anda akan kemanusiaan, tapi dalam diri pribadi Anda tentu akan menyeru kepada agama Anda. Sama dalam Islam pun demikian. Bukan masalah suudon, enggak, bukan suudon. Enggak terima kasih dengan seorang calon bupati atau gubernur yang bantu masjid. Loh, ini bukan masalah terima kasih, bukan terima kasih. Kami berbicara bahwasanya semua orang yang punya agama akan menyeru kepada agamanya. Enggak bisa dipungkiri ini. Dan ingin berubah karena dengan keyakinannya. Seperti orang Islam menginginkan orang di luar Islam semuanya masuk Islam. Karena apa? Saya yakin agama yang saya anut adalah agama membawa kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Pun demikian tidak dengan peperangan, kami tidak membantu. Alhamdulillah Islam datang ke Indonesia Raya tidak dengan pedang, dengan kelembutan akhlak para kekasih Allah yang datang dari Hujarat, dari Hadramut dan seterusnya. Indah. Inilah yang harus kita pahami. Mohon, wahai orang Kristiani, Anda jika mendengar suara ini, Anda dengar dengan pelan. Dan ini tidak ada hubungannya dengan keributan yang terjadi di ibu kota sana tentang pemimpin. Tidak, kami bicara tentang ini kaidah-kaidah semacam ini. Agar paham, jika ada fatwa seorang ustadz yang mengharamkan memilih pemimpin Islam, pemimpin selain Islam, ini ada kaidahnya. Bukan semata-mata urusan suudon dan sebagainya. Bukan, suudon nggak masuk dalam dunia ini. Karena keyakinan bukan suudon lagi. Saya yakin Anda akan menyeru kepada agama Anda. Yakin, bukan suudon lagi. Kenapa suudon? Dan Anda pun juga yakin kalau saya menyeru kepada agama saya. Karena Anda meyakini agama Anda benar, seorang Kristen, maka Anda akan menyeru kepada agama Anda. Saya sebagai seorang Muslim akan menyeru kepada agama saya. Loh, bukan suudon dalam hal ini. Maka yang saya herankan adalah jika ada seorang Kristen, misalnya, jika ada seorang Kristen yang katanya yakin dengan agamanya, kemudian menyeru untuk lebih memilih pemimpin selain Kristen, ini kan aneh. Berarti kamu tidak punya keyakinan, wahai orang Nasrani, kan begitu. Maka lebih aneh lagi, sama kurang lebihnya. Ada seorang Muslim menyeru untuk memilih pemimpin selain Muslim. Selesai. Adil atau tidak? Adil, biar orang Nasrani dengar ceramah ini insya Allah aman. Sebetulnya kami tidak bermaksud kepada orang Nasrani. Saya bermaksud kepada saudaraku yang seiman. Agar Anda jelas, punya dhawabit, punya rambu-rambu dalam mengeluarkan fatwa dan keputusan. Jelas, mengambil seorang pemimpin selain Muslim hukumnya haram sesuai dengan rincian yang panjang tadi. Semoga Allah mengampuni kita semuanya dan memilihkan pemimpin yang benar. Allahu a'lam bishawab.